Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, ada pertanyaan. Runtutan sholat sunnah sesuai dengan keutamaan tertinggi itu apa saja? Begini, keutamaan sholat dibanding dengan sholat-sholat yang lain atau runtutan urutan-urutan keutamaannya, pada hakikatnya itu tidak ada. Tentu ini tidak hanya sholat saja, ya amalan apa saja itu tidak ada amalan yang satu nilainya lebih tinggi daripada yang lain, kemudian yang lain itu nilainya lebih rendah daripada yang lain, itu tidak ada. Karena begini, bisa jadi amalan-amalan termasuk sholat yang kelihatannya itu sepele misalnya, amalan-amalan yang kelihatannya kecil justru malah nilainya besar. Makanya di sini pada hakikatnya tidak ada lah antara satu dengan yang lain itu mana yang lebih unggul, mana yang lebih tinggi, itu tidak ada. Ini tentu harapannya biar orang itu tidak memprioritaskan pada amalan-amalan tertentu. Kalau misalnya orang itu ditunjukkan, misalnya sholat duha itu nilainya lebih tinggi daripada sholat tasbih lebih tinggi daripada sholat taubat. Akhirnya nanti yang dipilih kan yang unggul-unggul saja. Jadi ini memang tidak ada keutamaan amal antara satu dengan yang lain, ya. Tujuannya itu tidak lain agar orang ini tidak meremehkan yang kecil-kecil. Tidak menganggap enteng amalan-amalan yang kecil. Karena bisa jadi justru amalan yang kecil itu malah nilainya besar. Sebagaimana dikisahkan dalam kitab Usfuriyah, Khalifah Umar bin Khattab itu mimpi seolah-olah hari kiamat itu sudah datang. Beliau ditempatkan di singgasana surga. Kemudian ditanya oleh Allah, "Wahai Umar, tahukah kamu apa yang membuat kamu memperoleh anugerah kemuliaan seperti ini? Menempati surga yang luar biasa seperti ini?" Sayyidina Umar kemudian menjawab, "Karena sholat saya ya Allah, bukan karena sholat kamu. Karena puasa saya, bukan. Karena sedekah saya, bukan. Karena adil saya, bijaksana saya ketika saya jadi khalifah, bukan." Jadi bukan semua. Akhirnya Khalifah Umar bin Khattab ini menyerah. Lalu apa ya Allah yang membuat saya ini memperoleh anugerah seperti ini? Allah kemudian memberikan jawaban, "Apa kamu lupa dulu kamu ketika berjalan-jalan di satu kampung, itu menjumpai anak kecil yang main-main sama burung emprit. Jadi burung emprit itu dipegang, diucel-ucel sampai burung ini tidak bisa apa-apa. Lah kamu melihat burung yang dipegang, dibuat mainan anak kecil itu merasa kasihan. Burung ini tidak bisa apa-apa karena dipegang sama anak kecil, dibuat mainan. Akhirnya kamu beli, setelah kamu beli kemudian kamu lepas. Yaitu Umar, gara-gara kamu itu menyayangi seekor burung emprit, burung yang kecil. Karena kamu sayang, kasihan, dia tidak bisa apa-apa, kemudian kamu lepas sehingga dia bisa menikmati udara bebas. Sayang kamu kepada burung emprit itulah yang membuat kamu mendapat anugerah seperti ini, mendapatkan rahmat seperti ini. Jadi ini satu kisah memberikan satu teladan bahwa orang itu jangan meremehkan amalan-amalan yang kecil. Karena bisa jadi, karena memang orang tidak tahu dan itu tidak diberitahukan. Amalan apa yang membuat orang ini mendapatkan rahmat, mendapatkan anugerah dari Allah. Bisa jadi yang kecil-kecil seperti ini. Menyayangi burung emprit, menyayangi binatang, menyingkirkan duri di tengah jalan, amalan-amalan yang kecil, termasuk sholat. Makanya secara hakikat tidak ada lah, ya, mana yang lebih unggul, ya, antara sholat satu dengan yang lain itu tidak ada.
Kemudian begini, kalau dilihat dari sisi berat dan ringannya, tentu amalan yang berat itu nilainya atau keutamaannya lebih tinggi daripada amalan yang ringan. Karena ada satu kaidah yang mengatakan as-shawab biqadri ta'ab. Pahala itu tergantung tingkat kesulitannya. Jadi semakin berat, semakin sulit, maka semakin utama, semakin tinggi nilainya. Nah sekarang kita tinggal melihat saja, sholat sunnah itu kira-kira yang paling berat apa? Maka tentu itulah sholat yang paling utama dibanding sholat yang pelaksanaannya ringan. Ini kalau kita melihat dari sisi berat dan ringannya. Makanya sholat yang paling berat pelaksanaannya, paling sulit pelaksanaannya, maka tentu keutamaannya lebih besar. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.